Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Iqmal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 2 semester 1 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya milik saya, yang mana yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang desain hasil asesmen yang didesain. Berikut adalah contoh dari desain assessment yang sudah saya buat pada mata pelajaran bahasa Inggris materi recount text, di mana ada dua model assessment. Yang pertama, assessment recount text untuk performance dan produk. Di sini saya mengambil indikator. Untuk yang pertama, produk adalah kedisiplinan siswa, kemudian structure, language feature, dan clarity. Kemudian untuk yang performance itu ada performance, text structure, pronunciation, dan material mastery, yang mana total dari skor masing-masing 25 dan totalnya adalah 100. Next. Dan untuk yang kedua adalah hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Saya PPL di SMA Negeri 14 Semarang, dan berikut adalah siswa yang saya ajar, yaitu kelas 10-8, di mana seluruhnya ada 36 siswa dengan jumlah perempuan 22 dan laki-laki 24. Namun sebenarnya ada siswa yang sudah keluar di sini, bernama Tony Tegar Saputra. Jadi secara aktual adalah 35 dengan jumlah 22 perempuan dan 23 laki-laki. Semuanya beragama Islam dan gaya belajar mereka dominan visual. Beberapa ada audio dan sedikit kinestetik. Untuk sukunya semuanya Jawa, dan itu adalah profil asesmen profil peserta didik yang saya tangani. Kemudian yang ketiga adalah RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. Seperti yang kita tahu dalam pemahaman pembelajaran, kita harus mengetahui karakter peserta didik kita. Selanjutnya adalah membuat desain pembelajaran, rancangan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan karakter mereka. Dan berikut adalah contoh yang sudah saya buat. Di sini saya mengajar tentang recount text. Itu saya melakukan pada awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup atau apakah sebelumnya sudah pernah mengenal dari recount text atau belum. Dan berikut adalah barcode atau link yang bisa mereka akses ketika nanti dibuka. Adalah isinya Google Form yang berisi tentang soal-soal mengenai recount text, dan kurang lebih begini soal yang harus mereka kerjakan. Untuk proses pembelajarannya juga saya seperti pada umumnya diawali dengan apersepsi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan konsep pemahaman tentang recount text melalui pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan pemantiknya adalah why should students learn about recount text dan how is recount text typically written gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan BKOF atau Building Knowledge of the Field, di mana siswa diperlihatkan beberapa contoh recount text, bisa dengan berbagai pengalaman, memahami kosakatanya, pola-pola kalimat, dan sebagainya. Kemudian modeling of the text,
yang mana guru memperlihatkan serta mencontohkan berbagai bentuk teks recount, baik itu personal, faktual, maupun biografi, yang mempertegas fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur umum dari recount teks itu sendiri. Kemudian joint construction of the text. Di sini siswa sudah mulai untuk menuliskan recount teks secara individu dengan menerapkan fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur yang digunakan. Kemudian independent construction of the text. Nah, dalam penugasan ini guru menyediakan beberapa opsi situasi yang dapat dipilih oleh siswa tentang recount teks yang nantinya harus mereka buat. Dan di sini guru sudah menyiapkan ada 3 contoh atau 3 opsi yang bisa dipilih siswa. Yang pertama adalah scary experience, embarrassing experience, dan study tour experience. Kemudian setelah siswa diminta untuk mengerjakan, baik itu bisa langsung selesai atau dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah guru menutup kegiatan pembelajaran dengan melakukan refleksi melalui kesimpulan dari materi recount text. Guru juga memberikan penghargaan untuk peserta yang aktif, yang komunikatif, dan responsif, dan memberikan arahan terkait dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan depan. Untuk asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif dan sumatif. Berikut ada lampiran yang sudah guru buat. Oke. Dan kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yang keempat maksud saya, adalah output yang terjadi di lapangan. Respon siswa terhadap pembelajaran sangat baik. Setelah rancangan yang tadi saya sampaikan, berikut adalah output yang terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu respon siswa terhadap pembelajaran sangat baik. Kemudian siswa mengikuti alur pembelajaran dengan penuh motivasi dan semangat. Siswa dapat memahami materi recount text dengan baik. Siswa dapat menulis recount text versi pengalaman pribadi mereka berdasarkan opsi yang dipilih. Dan siswa dapat mengambil makna dan pengetahuan baru dari contextual learning yang mereka alami. Untuk selanjutnya, yang nomor 5 adalah hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini adalah ketika guru dapat menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, suasana pembelajaran jadi lebih nyaman dan kondusif. Siswa mengalami progres yang baik ketika belajar berdasarkan bakat maupun minatnya. Gaya belajar siswa yang beragam menjadi fokus pembahasan, masih menjadi fokus pembahasan yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini berperan dalam menambah potensi siswa untuk dapat lebih mudah dalam mendapatkan makna pembelajaran dan pengetahuan yang holistik. Untuk yang keenam, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik beragam yang pernah saya hadapi adalah yang pertama, sharing dengan rekan guru untuk mendapatkan insight beragam tentang karakter peserta didik kita. Kemudian rancang pembelajaran yang dapat melibatkan peserta, lebih banyak peserta, dan kalau bisa semua peserta didik dalam proses pembelajaran tanpa adanya paksaan. Kemudian setiap siswa boleh jadi memiliki cara yang berbeda dalam pendekatannya, namun pada akhirnya semua siswa harus memiliki tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu tujuan, dan guru harus memiliki cara yang beragam agar dapat mengakomodasi dari ragam karakteristik dan potensi yang dimiliki, minat siswa yang beragam yang mereka miliki pada saat melakukan pendampingan proses pembelajaran. Yang paling penting
dari semua itu adalah ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif dengan memperhatikan prosedur pembelajaran baik dari tahap plan, merencana, do, mengeksekusi, dan C, merefleksi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.